Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa ibadah wa ibadah wa nafa' wa intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan berupa umur panjang dan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kembali kita diberikan kemudahan untuk terus bisa beriktikaf di Masjid Al-Mulia ini dan juga murojaah bersama, belajar mentadabburi Al-Quran melalui kisah-kisah para nabi yang insyaallah dengan mempelajarinya akan menguatkan iman kita dan rasa tawakkul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman jemaah sekalian, 2/3 dari Al-Quran itu kalau kita perhatikan berisikan tentang qasas, itu kisah yang membedakan antara kisah dan cerita-cerita rakyat. Kalau kisah sudah terjadi dan dari situlah kita bisa mengambil suatu pelajaran kehidupan. Kalau cerita, apalagi dikatakan dongeng, itu belum tentu terjadi. Bisa jadi adalah karangan manusia untuk menyampaikan kebaikan atau menjadikannya sarana untuk berdakwah dan lain sebagainya. Maka ikhwatul iman, jangan sampai kita dan meletakkan kisah-kisah yang sudah pernah terjadi, di mana tatkala kita ingin menyampaikan kisah sebelum tidur, kisah kepada cucu dan anak-anak kita, keluarga kita, jangan lupakan kisah-kisah terbaik yang ada dalam Al-Quran. Dan salah satu kisah-kisah terbaik itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam beberapa ayat, bahkan sangat banyak sekali ayat-ayat itu yang tidak mungkin kita selesaikan dalam satu majelis, tentang bagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam yang mendapat amanah dan dia menjadi Abul Bashar, bapaknya manusia, dan dialah manusia pertama yang Allah ciptakan. Dan sebelumnya Allah sudah menciptakan makhluk yang lain, di mana Allah menciptakan di awal kali menciptakan arsy, kemudian juga menciptakan bumi, langit, begitu juga para malaikat, para jin, dan di antara jin itu ada iblis. Dan setelah itu Allah ciptakan juga manusia. Dalam
sesungguhnya aku ja'ilun menciptakan fil ardi di muka bumi ini khalifah, perwakilan. Akhirnya para malaikat itu setelah tahu Allah tidak menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang ada dalam dirinya, para malaikat berkata, ataj'al fiha, tidakkah panjenengan menciptakan di muka bumi itu mayyusidu fiha, mereka yang senantiasa merusak di dalamnya, wa yasfiku dimah, dan mereka pun mengalirkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami makhlukmu, para malaikat ini senantiasa bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, mensucikan Engkau ya Allah. Lalu Allah menjawab, qala sesungguhnya aku a'lamu, lebih tahu, ma la ta'lamun, dibandingkan engkau yang tidak tahu. Kita fokus pada kisah awal kali penciptaan Nabi Adam itu, sehingga kita nanti akan menjadi sadar ternyata manusia ketika akan diciptakan itu sudah menuai kontroversi. Keberadaannya dengan sifat-sifat yang dicerminkan, yang dikisahkan, yang disampaikan oleh Allah sudah menimbulkan tanya besar, pertanyaan atau tanda tanya besar, khususnya dari golongan para malaikat. Memang ada pemahaman bahwasanya malaikat ini bertanya karena memang sifat-sifat manusia, gambaran-gambaran manusia ini berpotensi untuk melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Dalam ayat ini, sebab pertanyaan malaikat itu terjadi karena sebelum manusia, bumi itu sudah diberikan khalifah, diberikan mandat kepada para jin, namun mereka banyak melakukan kerusakan. Dan kita ada kekeliruan dari sisi visi misi kehidupan itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kalau kita mengkaji surat jin, bangsa jin itu yang mirip-mirip dengan manusia. Ada yang tersesat, ada yang berislam, ada yang kafir, ada dia ini yang musyrik dan lain sebagainya. Dan anehnya, kalau manusia yang dimensi penciptaannya ini berbeda, tetapi berusaha terus menjalin hubungan sampai meminta pertolongan dan perlindungan kepada bangsa jin. Itu yang lebih aneh. Sekalian, maka dari awal penciptaan kalau sudah ada kontroversi, kita harus tahu kira-kira apa yang menyebabkan kontroversi itu terjadi dan bagaimana solusinya, lalu bagaimana nanti kita menjalani kehidupan ini. Salah satu yang menjadikan Nabi Adam itu istimewa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada dia, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, mengajarkan semua nama dan mengatakan semua ilmu, sehingga yang namanya Bani Adam itu luar biasa cerdas, luar biasa ilmu. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada para malaikat, faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, silakan sebutkan ini apa, ditanya ini apa, tidak ada yang bisa menjawab
yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, diangkat derajatnya orang-orang yang beriman, yang berilmu, yang beramal, mengamalkan ilmu, membuktikan keimanannya. Maka tatkala kita masuk di Ramadan ini, jangan sampai masuk tanpa bekal keilmuan. Minimal kita tahu bagaimana puasa yang hakikat, puasa yang sebenarnya, bagaimana sunnah-sunnah puasanya, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa dan lain sebagainya. Kembali kepada kisah Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau diciptakan, kemudian kontroversi yang terjadi, bahkan ada yang menyalahkan ini gara-gara Nabi Adam ya melanggar di surga, akhirnya kita turun di dunia. Kalau seumpama bapak kita Nabi Adam nggak melanggar, kan kita enak ya sampai sekarang ada di surga. Wah ini berat ini. Sampai di antara Nabi itu yang memprotes kepada Nabi Adam, salah satu adalah Nabi Musa. Dijawab oleh Nabi Adam, saya ini makhluk yang lemah yang sudah dituliskan oleh Allah dan kodarnya ketentuannya. Saya tidak mampu menolak. Ada di sini yang jelas. Kita belajar di ayat 30 ini, setidaknya kita tidak mau mengkambing hitamkan atau bahkan menyalah-nyalahkan bapak kita. Sehingga kalau nanti ada yang terjerumus dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, jangan menyalahkan bapak kita. Justru terkadang orang terlalu bangga terhadap bapaknya, akhirnya apa yang bapaknya itu yang dipegang oleh usaha. Kita tahu bahwasanya tujuan Allah menciptakan Nabi Adam itu kelak nanti akan menjadi khalifah fil ardh. Maka kita menjadi husnudzon. Oh, mungkin saja cara Allah menguji dan menurunkannya itu dengan adanya kesalahan. Dan juga menunjukkan bahwasanya yang namanya manusia itu tidak akan luput dari salah dan dosa. Apalagi Nabi Adam Abu Bashar sampai diperdebatkan apakah dia ini nabi sejak di surga atau nabinya setelah diturunkan di dunia. Kenapa? Karena ini pembahasannya nanti panjang. Nabi itu kan maksum. Maksum itu dijaga dari kemaksiatan. Loh kenapa? Kok bisa bermaksiat kalau dia nabi sejak di surga dan lain sebagainya? Perdebatannya panjang. Fokus kita di sini adalah bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang mudah kembali kepada Allah ketika kita bersalah. Kenapa demikian? Abuna Adam alaihissalam bertobat kepada Allah dengan setaubat-taubatnya, bahkan taubatan nasuha, dan diterima oleh Allah taubatnya. Maka tatkala kita bersalah itu fokusnya bukan hanya meratapi, karena memang anak Adam itu selalu ada salah dan dosa
ini diciptakan oleh Allah, ketika dia dibekali ilmu, bahkan kalau kita renungkan semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini, bahkan surga itu sendiri diperuntukkan untuk kita manusia. Dan kita menjadi sadar bahwasannya tempat asal kita itu mulanya di surga. Nabi Adam itu diciptakan di surga dan diletakkan di surga. Maka kalau kita membaca surat Al-Imran, dari surga menuju dunia ini. Dan jangan terlalu dipersalahkan, bisa jadi itu memang skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah iman, apalagi diperpanjang begini. Itu kan Nabi Adam itu tergoda oleh istrinya. Akhirnya kalau ada salah apa itu yang disalahkan istrinya. Gara-gara balik dua abuan dan lain. Nah itu. Boleh seperti itu, Pak. Yang namanya pasangan saling melengkapi, kalau ada kekurangan ya saling mengingatkan. Tidak boleh terus menyudutkan. Maka hikmah ketika beliau ini meminta kepada Allah pasangan, karena tidak betah ternyata
makhluk tidak boleh banyak protes. Termasuk malaikat pada saat diberikan pembelajaran oleh Allah sehingga mereka menjadi tahu lebih, kenal lagi, lebih memahami lagi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya manusia ini harus paham dari sini. Jangan kalau ada ketentuan dari Allah, otak kita yang teror. Karena Allah haram kita, masa sih? Kok itu haram? Karena Allah begini, wajib ini. Masa begini wajib? Masa tidak bisa dilanggar sekali-kali? Ini banyak. Ini ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wa yaqulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat itu usjudu li Adam, silakan sujud untuk menghormati ciptaan Allah yang bernama Adam. Semua mereka sujud fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Konon katanya iblis ini memang ditempatkan di surga dan dia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berasal dari golongan jin. Dan ini pelajaran bagi kita, jangan mudah kita tertipu dengan kedudukan kita, apalagi bersifat sombong. Karena kesombongan itu, maka yang sudah di surga Allah keluarkan, Allah usir. Yang repot kalau kita masih di Madura lalu sombong. Ini yang sudah di surga sombong diusir. Nah kita masih di Madura sombong, ya tambah sulit mau masuk surga. Karena orang yang dalam hatinya ada satu besar darah kesombongan itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga Allah. Bukan berarti kalau kita ini berpakaian bagus itu sombong, bukan. Terus jangan sudon, tetangganya pakai Ferrari, kemudian sampai bilang sombong. Kalau lewat sini berayal, ngebut lagi. Nah, memang paling tenang itu banter ya, karena mobil mahal. Bunyinya begitu, sombong itu. Suara motornya berbekil. Padahal memang begitu kan. Biasanya orang komen seperti itu satu karena nggak kuat beli, atau mungkin ya karena terganggu. Sombong itu Pak, belum dikatakan sombong misalkan panjenengan menggunakan baju yang baik, yang bagus, yang mahal misalkan. Kemudian Anda tidak kenyek sebelahnya, itu belum dikatakan sombong. Tapi kalau sudah bilang begini, aduh bajunya murah, gitu. Kalau sampai pakai mobil bagus, kemudian nyalip mobil tetangganya, kemudian dibelai, kemudian dikempor begitu, kemudian diketawain, mobil murah, tak kasih asap, nah itu baru sombong. Tapi kalau panjenengan itu memang bisanya beli itu dan memang bagi Anda itu murah, lalu panjenengan menikmati nikmat yang sudah Allah berikan itu, lalu mensyukuri nikmat itu, dan juga tidak lupa zakat sedekah infaknya, yaitu tidak masuk dalam kategori sombong. Atau juga sombong itu bohong hak, menolak kebenaran, disampaikan ini wajib, ini haram, tapi dia sholat dan cuma dibohongin orang Arab. Nah itu sombong. Dikasih tahu bahasanya inilah Tuhan yang wajib disembah, kemudian justru menghina bahkan menantang. Perhatikan bagaimana damanya para nabi ditantang mereka. Ya kalau benar turunkan azab, ini sombong. Sama dengan ini. Dalam kejadian ini iblis ini merasa lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Sebab apa? Kata beliau, kata si iblis ini, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan Engkau ciptakan aku dari api. Ini sudah bibitnya sombong juga. Kalau panjenengan sudah merasa lebih baik. Bahkan ada seorang murid diuji sama gurunya. Ketika dia sudah mau lulus di pesantren, mau diuji, coba kamu cari katanya
Akhirnya Pak dia nyari, siapa ya kira-kira? Dia nyari, mungkin ini nih, tukang sampah ini paling. Lalu dia mikir, apa iya ya dia itu lebih jelek dari saya? Jangan-jangan dia lebih manfaat itu dibanding saya. Bersihin orang, bantuin kebersihan, akhirnya dia nggak jadi. Kesana dia lagi nggak nemu lagi, sadar lagi, sampai dia bilang ya, kalau orang itu adalah tidak ada kesombongan dalam hatinya itu, sampai sekelas Wes Al-Qarni melihat anjing pun dia pun merasa segan dalam hati dia merasa tidak lebih baik dari itu. Dia berpikir kalau anjing ini makhluk ciptaan Allah, kalau dia mati tidak ada hisabnya, tidak ada urusan neraka surga. Tapi kalau saya nanti mati kemudian tidak lulus hisabnya di kelak di yaumul hisab, saya lebih hina daripada anjing. Bahkan seorang yang kekasih Allah ketika melihat anjing yang menjaga rumah dari majikannya, setia kepada majikannya, nangis dia. Kenapa demikian? Dia merasa, ya Allah, makhluk yang mungkin dipandang hina oleh manusia ini cukup setia kepada majikannya, dikasih makan sama dia, jagain rumahnya. Tapi saya, ya Allah, Engkau beri makan, Engkau beri nikmat, Engkau beri minum, tapi terkadang saya masih sering maksiat kepada panjenengan sebagai majikan. Itu. Akhirnya murid kembali ke gurunya, guru, saya tidak dapat itu. Kayaknya saya yang dapat. Nah, itu cocok, itu lulus. Tapi kalau disuruhnya kok malah dapat 10, wah itu tidak lulus. Bilang, saya lebih jelek dari kamu, itu bau itu, pakaiannya jelek terus, gajinya kecil. Kalau saya pakaian bagus, gajinya keren, terus apa lagi? Itu lebih jelek. Nah ini Pak ada. Jadi iblis itu kenapa kok dikategorikan sombong? Karena dia merasa lebih baik dari Adam alaihissalam. Lalu dia melihat komposisi pembuatannya pun lebih baik karena malaikat itu diciptakan dari nur dan dia pun mau sujud. Kemudian iblis itu diciptakan, jin itu diciptakan dari api, sehingga kalau orang kerasukan setan kan mau panas itu bahasanya. Ini orang marah itu kan pengaruh setan, panas, suruh wudhu, ya, suruh istighfar, suruh sholat. Sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Itu perintah Allah, ambilkan malaikat dari tanah, saripati tanah. Lalu panjenengan kalau nanti haji diberikan kesempatan bisa umrah ataupun haji khususnya, ketika nanti di padang Arafah itu berkumpul dengan manusia seluruh dunia, panjenengan akan merasakan betapa Allah yang luar biasa kuasa menciptakan dari saripati tanah. Dan panjenengan tahu tanah itu ada yang putih, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang hitam, ya. Dan warnanya manusia juga ada yang hitam seperti hitam seperti yang sorghum, seperti itu. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang sawo matang. Nah, panjenengan tidak usah sudah itu yang kuasanya Allah. Karena apa sih penting saya panjenengan. Dan Anda juga harus sadar ketika manusia mati dikembalikan ke tanah, kata dia apa? Cukup dengan adanya kematian itu menjadi nasihat terbaik bagi kalian. Makanya Pak, kalau hadir rumah kami, panjenengan
Yang miskin juga begitu. Ketika dia hadir dalam pemakaman, oh iya saya dari tanah ini belajar kemarin kisahnya Nabi Adam yang Allah ciptakan dari tanah. Apalagi generasi ketiganya kita khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wal tara'ib. Jadi yang generasi kedua kan yaitu Ummunah Hawa, yang juga dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kalau kita baca ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Generasi keduanya siapa? Ummunah Hawa, diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Panjenengan sama lah, jumlahnya itu sama, tidak akan berkurang. Kalau panjenengan istrinya 4 pun tidak akan berkurang. Karena itu hilang telur lah. Nanti tidak telur ya, tidak sama. Mungkin saja memang waktu dilempar tulang rusuknya dilempar jauh lah, cara di sana cari tulang rusuknya. Gitu. Yang ketiga kita ini justru tidak boleh sombong itu. Kalau kita tahu pun kau iman dari kita tercipta dari mani, air sperma yang mungkin kalau ada orang menciumnya menjadi jijik, atau mungkin kalau panjenengan mencuci bajunya anak atau mencuci bajunya ada sperma menjadi apa yang nggak enak baunya ini, gitu kan? Maka kalau sombong ini parah. Tapi apakah ada manusia ada yang sombong? Ada. Bahkan bisa malah iblis. Iblis itu tak sombong, tapi dia masih sadar kalau dia adalah makhluk ciptaan Allah. Katanya khalaqtani min narin wa khalaqtani min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api. Dia mengakui bahwasanya Khaliq penciptanya adalah Allah. Tapi bandingkan dengan Fir'aun, bandingkan dengan Namrud, itu manusia, tapi mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Wah, di mana lagi? Ini kalau tingkat iblis sudah kalah. Wah, ini dahsyat di manusia ini Pak. Kalau tidak sadar dari mana dia diciptakan, tidak sadar bahwasanya dia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, maka dia akan mengaku sebagai Tuhan. Coba terima coba sekalian, maka dari sinilah perselisihan ini terjadi. Kalau di Ramadan ini kita merasa masih sering bermaksiat, jangan salahkan iblis, jangan salahkan setan. Walaupun memang setan itu ada dari golongan manusia, minal jin dan
yaitu hambanya Allah. Ikhwan dan jemaah sekalian, kurang berapa menit? 10 menit. Kita lanjutkan ya. Anha fa akhrajahuma mimma kana fihi. Belum. Tadi ayat 35 belum ya. Wa qulna, dan kami mengatakan yaitu Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Bertempatlah engkau wahai Adam wa zawjuka dan istrimu al jannah di surga ini. Wa kula, silakan makan minha ragadan haitsu syi'tum, apa yang kamu mau yang ada di surga itu, tetapi larangannya satu, wala taqraba, jangan mendekati hadhihi syajarah, kepada pohon ini, pada guna nanti kamu akan menjadi orang yang zalim. Ini Pak, yang harus kita bisa ambil kisahnya dan hikmahnya di sini. Kalau ada larangan, bahkan larangan itu tidak boleh mendekati, intinya dalam Al-Quran seperti ini ya, berarti itu menunjukkan apa? Hal itu adalah dahsyat dampaknya. Misalkan, wala taqrabuz zina, jangan engkau dekati zina. Dekat saja namanya. Sehingga kalau panjenengan mau install dalam media sosial, misalkan di chattingannya mau misal micet, tantan, apa saja itu, program-program yang akan mendapatkan teman-teman kencang itu, jangan, karena itu bisa mendekati dalam berzina. Atau mungkin mau melakukan hal-hal yang bisa mendekati pada perzinaannya, atau misalkan panjenengan merasa kurang manajemennya kurang bagus dalam urusan harta anak yatim, la taqrabu amwalan yatim, jangan dekat, apalagi menjadikan itu sebagai ajang mengumpulkan dana. Justru nanti akan menjadi berat dia. Sama dengan apa yang Allah larang kepada Abu Adam, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi Pak, yang namanya iblis itu cerdas. Ini yang harus kita pelajari. Dan karakter manusia itu, kalau dilarang biasanya malah penasaran. Aman kalau ke Surabaya biasanya ada iklan pinggir jalan, jangan tengok kiri, karena mana tengok kiri, jangan lihat kanan, apa sih gitu kan? Sudah dikasih tak? Jangan tengok kiri, mana ditengok? Oh, ini tidak. Itu hebat. Marketingnya itu ini, gaya-gayanya, tahu karakter manusia ini seperti apa. Bahkan kalau dipesan sama ibunya, nah kalau mau sahur itu lauknya ada di lemari ya. Kalau yang di atas lemari tidak bisa dimakan, yang tak tutupi itu tidak bisa dibuka, malah dibuka. Bahkan saya bilang sama istri, sama ibu-ibu, oh, kalau suaminya mau poligami, jangan dilarang, malah jadi. Terus gimana? Kasih syarat, silakan dipersilakan, syaratnya saja dipersulit, biar dia lama-lama tidak kesampaian kalau memang sama dari itu. Soalnya kalau laki-laki kata dilarang kerja, merasa mampu, mau poligami mas, aku sudah. Tapi kalau mas, biar sampai bisa jadi imam kita, yang minimal hafal 10 juz. Waduh, hafal. Nanti kalau udah dapet sudah hafal setelah 10 juz. Ya saya kan sudah hafal 5 juz juga. Kalau cari istri kedua ya, yang hafal 10 juz lah, biar saya bisa simak. Tambah sulit lagi. Lama-lama nggak kesampaian, keburu mati juga. Kemudian
Semua ingin diambil. Kayak kita lah kalau mau buka puasa, semua mau dimakan. Kenapa? Lapar. Tapi ketika sudah ada, tidak mampu. Ibadah iman, jangan tergoda dengan dunia. Dan ini ujian begini, karena iblis sudah berjanji dan sudah menabuh terang-terangnya tidak akan membiarkan anak Adam ini lurus sampai ke surga kembali. Mereka akan menggoda sampai mereka tergelincir dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, samping. Kalau dari depan dikasih, kalau begini bisa begini, kalau bisa begini, kalau begini. Pakai nih dana pinjaman pengalaman ini, nanti kamu akan bisa cepat haji, sukses dan seterusnya, gitu ya. Kalau dari belakang digandoli, mau sholat sudah mau adzan, santai aja. Kemudian sudah adzan, sudah mau iqamah, sisik ini dulu, ini bagus, lupa gitu. Mau sedekah, mau daftar haji berat gitu. Dikasih apa? Modalnya luar biasa. Semoga kita diberikan oleh Allah dari pelajaran-pelajaran kisah-kisah Nabi Adam yang hanya sedikit ini yang bisa kita bahas, menjadi orang-orang yang lebih sadar akan tujuan hidup kita, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan momentum puasa ini sebagai sarana menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang sholihin, dan tidak mudah termasuk dalam orang-orang yang sombong. Amin.